Pemirsa, keluarga Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang meninggal dunia saat mendaki Gunung Rinjani akhir Juni lalu, mengajukan autopsi ulang terhadap jenazah Juliana. Pemerintah Brasil sendiri berencana membawa peristiwa ini ke jalur hukum internasional. Pemerintah Indonesia menghormati keputusan tersebut dan menyarankan adanya investigasi gabungan antara Indonesia dan Brasil. Tragis apa yang dialami Juliana Marins, pendaki perempuan berusia 27 tahun asal Brazil. Niatnya untuk menikmati keindahan alam Gunung Rinjani berakhir maut. Juliana terperosok ke jurang sedalam lebih dari 600 meter di jalur pendakian Gunung Rinjani pada 21 Juni 2025. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan berlangsung selama 4 hari. Jenazah Juliana Marins baru dapat dievakuasi pada 24 Juni 2025. Tim SAR menggunakan teknik vertical rescue melibatkan tim SAR Basarnas, Brimob, serta Balai Taman Nasional Rinjani. Tim SAR gabungan dibantu oleh relawan berjuang keras untuk melakukan proses evakuasi yang terkendala cuaca yang tidak menentu. Kabut tebal muncul dalam waktu yang tidak tentu membuat helikopter sulit dikerahkan. Bantuan secara manual pun terkendala jarak pandang yang terbatas akibat tebalnya kabut. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang curam yang diperkirakan memiliki kemiringan lebih dari 80 derajat. Kondisi medan yang ekstrim, terjal, dan berbahaya membuat tim harus bekerja ekstra hati-hati selama lebih dari 20 jam. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan pemerintah menyatakan penyelamatan telah dilakukan secara maksimal dengan mempertimbangkan keselamatan tim evakuasi. Keluarga korban pun yang awalnya kecewa karena menganggap penyelamatan lamban hadir langsung di lokasi untuk melihat medan yang ekstrim. Karena kita ketahui bersama begitu berita ini kita dapatkan, tim langsung bergerak menuju ke sana. Tetapi faktor cuaca dan geografis medan yang ada di Gunung Rinjani yang berubah-ubah pada setiap waktu agak mempersulit proses evakuasi yang ada. Kalau sejak awal Bapak Gubernur sudah memerintahkan langsung dari Balai Air, kemudian aman mineral untuk helikopter dan sebagainya, tetapi kendala cuaca, kemudian teman-teman Brimob, Komandan Brimob dan Satbrimob langsung memimpin proses evakuasi bersama Basarnas, dan tentunya kita harus memastikan bahwa itu semua adalah perjuangan dari semua pihak. Jenazah Juliana lantas dievakuasi ke Denpasar untuk diotopsi oleh tim dokter forensik di rumah sakit sesuai dengan permintaan tim penyidik Polda NTB. Hasil otopsi menyatakan korban mengalami sejumlah luka gesek dan patah tulang yang mengakibatkan luka pada organ dalam. Luka organ dalam itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama setelah jatuh terperosok ke jurang kawah Gunung Rinjani. Terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang ini terjadi kerusakan pada organ-organ dalam. Usai proses otopsi, jenazah Juliana Marins pun diterbangkan ke negara asalnya pada 1 Juli 2025. Sementara itu, Satreskrim Polres Lombok Timur memeriksa guide atau pemandu pendakian yang mendampingi Juliana Marins. Polisi memeriksa 3 orang yang terdiri dari guide atau pemandu pendakian, pemilik trekking organizer, dan seorang porter atau pembawa barang. Pemeriksaan ketiganya dilakukan untuk menggali kejadian yang menimpa Juliana Marins di Gunung Rinjani hingga ditemukan meninggal dunia. Saat ini ketiganya masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan sendiri berlangsung di kantor resor Taman Nasional Gunung Rinjani di Sembalun. Teman-teman udah periksa sekitar 3 orang, ada porternya 3 orang tapi baru 1 diperiksa, sama guide, sama penyelenggara di Gunung Rinjani. Oh, TO-nya maksudnya Pak? TO-nya, ya.
Sementara itu, pihak keluarga Juliana Marins mengajukan otopsi ulang terhadap jenazah Juliana. Pemerintah Brazil sendiri berencana membawa peristiwa ini ke jalur hukum internasional. Pemerintah Indonesia menghormati keputusan tersebut dan menyarankan adanya investigasi gabungan antara Indonesia dan Brazil. Pemerintah Republik Indonesia mengharapkan insiden kematian Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik yang telah terbina selama ini antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Brazil. Apalagi sekarang ini Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan resmi ke Brazil, menghadiri pertemuan para pemimpin BRICS di sana, dan kita mengharapkan dan menghimbau semua pihak supaya kasus kematian, insiden kematian dari Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Brazil. Pemerintah sangat concern dan berduka atas meninggalnya Juliana Marins. Yusril juga menepis anggapan bahwa pemerintah Indonesia terlalu lamban dalam upaya penyelamatan Juliana Marins. Tim TV One mengabarkan.